relax, semakin santai, semakin kita enjoy, itu berarti menandakan kita semakin siap. Terlalu serius berarti tidak serius. Oke ya, itu prinsipnya itu, terlalu serius berarti tidak serius. Kalau murid siap, guru akan datang. Tapi kalau murid terlalu siap, guru akan pulang. Oke? Jadi pastikan semuanya dalam kondisi happy, karena materi di sini judulnya sudah serem. Saya nangani tema yang serem, logika dan epistemologi Islam. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah mengukur nggak membaca basmalah itu perlu berapa detik? Ada yang pernah mengukur? Membaca basmalah itu perlu berapa detik? Membaca basmalah. Ini kelihatan ya, tulisan di sini ya. Membaca basmalah itu perlu berapa detik? Ada yang pernah mengukur? Oke, nanti bisa dipastikan membaca basmalah itu rata-rata perlu sekitar kurang lebih 2 detik. 2 detik, ini 2 detik yang sangat menentukan. Sebelum kita memulai apapun, kita biasakan dengan nama Allah. Itu pentingnya kita memulai sesuatu itu dengan menolkan diri, on before start. Ini yang kita perlu ditegaskan, on before start. Coba di rumah disiapin ini juga ya pulpen ya. Peserta di pulpen siapkan kertas, nanti ada tugas dari Ustadz Rizka. Oke, on before start. Jadi sebelum kita mulai, selalu pastikan dalam kondisi on. Jadi seringkali kita sia-sia, misalkan sia-sia ngetik di keyboard, di laptop, ngetik 1 jam, tapi kalau tidak on, listriknya mati, tidak terhubung dengan arus listrik. Sama, pertemuan kali ini pun kita bisa sia-sia kalau kita tidak on, tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan selalu kita mulai setiap 2 detik pertama itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Pertanyaannya, kita memulai dengan bismillah itu apakah formalitas ataukah sesuatu yang fundamental? Itu yang perlu kita tekankan sejak awal. Jadi seringkali kalau sesuatu pekerjaan yang sudah kita biasakan, sering kita lupa maknanya. Jadi memulai dengan basmalah. Basmalah itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Bisa tunjuk jari. Basmalah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Itu bismillah. Kalau basmalah? Basmalah itu singkatan dari bismillah. Singkat. Di sini ada pelajaran nahwu shorof enggak di PII? Saya alhamdulillah belajar nahwu shorof. Ya, basmalah itu dari kata basmalah yubasmilu basmalatan. Artinya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak yang salah tulis, misalkan di truk ya, itu basmalah ini double L. Nah, ini enggak seperti itu ya. Jadi basmalah itu L-nya cukup 1. Basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan, memulai dengan basmalah. Artinya basmalah kita sudah sering dengar bahwa Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Artinya kita melakukan saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita persiapan kita, tapi semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillah dan zikir apapun itu sebenarnya adalah
bismillah dan zikir apapun sebenarnya adalah upaya untuk mengenolkan diri sendiri, mengenolkan kesadaran kita, mengenolkan diri kita. Jadi basmalah, zikir apapun itu sebenarnya adalah menyadari bahwa kita tuh nol. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, ataupun semua zikir yang manapun, itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk memulai dari nol. Ada yang pernah ini ya, pernah ke SPBU, mulai dari nol, kayak gitu kan. Nah, kita biasakan selalu mulai dari nol. Mulai dari nol itu berarti mulai dengan zikir. Oke, bro? Bisa ditangkap ya? Kita mulai dengan zikir. Jadi, sebelum kita mulai ke logika, kita pastikan bahwa mulai dengan zikir. Saya tulis dulu, berarti kita sebelum tafakur, kita zikir dulu. Sebelum kita belajar logika, kita mulai dengan zikir dulu. Jadi zikir sebelum pikir. Sebelum pikir. Zikir itu sebenarnya upaya kita mengenolkan diri, nol. Nah, fikir ini adalah kita bertanggung jawab bahwa karena kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita mendapat mandat kan. Nah, kita bertanggung jawab. Zikir itu berkaitan dengan satu. Zikir ini berkaitan kita sebagai hamba Allah. Berpikir berkaitan dengan tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil. Oke. Kita selalu, pola kita itu selalu seperti itu. On before start. On itu zikir, start itu kita mulai berpikir. Start. Ini sambil minum dulu ya. Ini saya minumnya mana ini? Panitia ngadain ini minum. Minum dulu. Oke. Sahabat TII yang kami banggakan, jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa hal-hal yang paling penting itu seringkali tidak disadari. Contohnya, hari ini kita bisa datang ke sini, ini karena jantung kita masih berdetak. Hari ini kita bisa datang ke sini karena matahari masih bersinar. Hari ini kita masih bisa datang ke sini, ini karena matahari masih muter kenceng, memutari pusat galaksi. Penting nggak itu? Matahari berputar mengelilingi pusat galaksi, penting nggak? Matahari masih, lah itu hal yang sangat penting. Kalau matahari lambat sedikit saja, ya bubar jagat raya ini. Sekali lagi, kita harus sadar bahwa hal-hal yang paling penting itu justru yang seringkali tidak kita sadari. Itu pentingnya kita zikir. Jadi tidak semua hal perlu kita sadari, kita tidak tahu, yang penting zikir. Kita pasrahkan dan kita ingatkan bahwa kita datang ke sini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sesungguhnya itu tidak tahu apa-apa. Coba sekarang yang dipikirkan apa? Dipikirkan di otak masing-masing apa? Ini ada 12 kepala ya. Ada berapa kepala ini? Kepala sendiri semua ya? Apa ada yang pinjam? Ada 12 orang dengan 12 kepala. Sedang mikir apa? Saya yakin yang ada di pikiran Anda itu tidak penting. Jauh tidak penting dibandingkan matahari yang terus berputar. Tidak penting dibandingkan detak Anda yang sekarang masih setia untuk berdetak. Betul? Betul enggak?
Semangat dong, minum dulu, minum dulu. Tak minum. Jadi ini yang perlu disadari, begitu Anda memikirkan apapun, itu biasanya tidak penting. Jauh tidak penting daripada hal yang terpenting yang seharusnya Anda sadari. Anda sekarang mikir apa, itu pastikan sebenarnya itu nggak penting. Oke, ini hal yang sangat dasar, tapi seringkali orang nggak sadar. Oke, ya bisa ditangkap ya gagasannya ya. Itu pentingnya kita memulai dengan zikir. Karena setiap saat kita berpikir, padahal kita tahu setiap berpikir itu sebenarnya itu hal yang tidak penting. Bagaimana Ustadz Salman Al-Hawari? Setuju Ustadz Salman? Oke ya. Bisa ditangkap gagasannya? Oke, kita sekarang akan mulai dengan berkaitan dengan masalah logika. Logika penting nggak? Oke, ini kita akan tahu bahwa logika pun nanti logika kan berkaitan di sini. Ya, nanti kita akan tahu bahwa logika itu sebenarnya tidak penting. Nah, tapi kita akan bahas. Maksudnya tidak penting dibanding yang tidak kita sadari. Tapi karena kita itu berpikir dengan logika, ya kita akan coba mengenali cara berpikir kita. Apa itu logika? Oke. Coba kita lihat sekarang, kita sesuai dengan judulnya adalah logika dan epistemologi Islam. Nah, ini pattern aja nih. Oh, tadi mana? Bentar. Ya, oke, sip. Coba ditulis, dipikirkan logika itu apa? Pikiran. Ada logika itu apa? Coba ditulis masing-masing, saya pengen minta jawabannya. Logika itu apa? Ditulis dulu sebelum diungkap. Pahami tentang logika itu apa? Untuk logika. Saya mulai ini dengan Ustadz Salman Al-Hawari. Silakan Ustadz Salman Al-Hawari. Oke. Diaktifkan ya speakernya ya. Mohon. Biar. Yo, baru ngajar. Apaan Kanda? Gimana? Gimana Kanda? Oke. Saya share screen lagi. Coba kita mulai dari sahabat semua. Logika itu apa? Supaya kita bisa tahu logika seberapa penting dan posisinya di mana. Silakan Ustadz Salman untuk mewakili teman-teman. Logika itu yang kepikir di Ustadz Salman itu logika itu apa?
logika itu apa ya? Sesuatu yang terpikir di dalam otak. Sesuatu yang Ya, yang apa ya? Ini juga deh. Logika, sesuatu yang terpikirkan di otak. sesuatu yang terpikirkan di otak. Oke. Oke, sahabat, pasti ini semuanya berarti sudah ini ya, sudah mengikuti training dasar. Jadi kalau pelajaran apapun biasanya fokus tujuannya adalah mengasah logika. Termasuk orang kuliah itu katanya itu ngasah logika, tapi ini banyak yang tidak sadar tentang logika. Makanya banyak yang karena nggak paham tentang logika ini, jadi salah kaprah di berikutnya. Jadi ini ada seringkali orang beranggapan yang namanya logika itu adalah alat untuk menemukan kebenaran. Ini yang sering kita dengar. Jadi kalau orang berpikir logis, itu adalah berarti berpikir benar. Oke? Pernah dengar seperti itu ya? Ini contoh persepsi yang keliru. Jadi sekali lagi, logika itu bukan alat menemukan kebenaran. Kita akan bahas di awal ini, kita mulai dari ini, bahwa yang namanya logika itu adalah alat untuk menguatkan prasangka. Alat untuk bukan untuk menemukan kebenaran, tapi alat untuk menguatkan dan menjabarkan prasangka. Jadi sama sekali logika itu tidak berkaitan dengan kebenaran. Ini yang perlu digarisbawahi. Logika itu bagaimana supaya prasangka bisa kuat, prasangka bisa dijabarkan. Oke, nanti kita akan jelaskan kenapa seperti itu, dan mari kita mulai dengan ini. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan fokus untuk menegaskan ini, untuk menjabarkan bahwa yang namanya logika adalah alat untuk menguatkan dan menjabarkan prasangka. Jadi ada yang lebih penting daripada logika. Berarti apa di sini? Prasangka. Prasangka atau dalam bahasa Arabnya apa? Ustadz Salman, kalau prasangka dalam bahasa Arabnya apa? Ustadz Salman? Ustadz Salman, kalau prasangka dalam bahasa Arabnya apa? Zon, Ustaz. Ya, jadi artinya lebih penting daripada logika itu namanya zon, prasangka. Jadi ana ingda dzonni abdibi, saya ini menurut prasangka hambaku. Lah, jadi logika itu hanya untuk menjabarkan zon ini. Zon. Kita akan jelaskan kalau zonnya berubah, ya nanti akan simpulannya berubah. Jadi ada yang lebih penting daripada logika, itu zon. Ini hal yang seringkali tidak disadari. Maka di Al-Quran, ini yang bolak-balik disampaikan, yang berulang-ulang disampaikan adalah berkaitan dengan zon, dengan prasangka. Karena ya prasangka itu jauh lebih penting daripada logika. Oke? Kita akan jelaskan berkaitan dengan logika. Dan dari logika itu nanti kita akan bisa paham, dan kita tidak hanya akan mengekor berkaitan dengan pendapat orang lain, entah pendapat Donald Trump atau Donald Bebek, kita tidak akan mengikutinya begitu saja. Oke ya? Oke, kita sekarang di sini ada yang pernah belajar ilmu mantik. Jadi cara kita berlogika, cara kita mengambil kesimpulan, ada 3 cara kita berlogika. Cara mengambil kesimpulan, berlogika. Jadi ada 3 cara pola pikir kita berlogika. Itu ada 3 cara.
Kita nanti akan tahu bedanya pola pikir Islam itu bagaimana dan kenapa umat Islam itu ketinggalan terus-menerus itu bagaimana. Ada mungkin ini bagi yang sahabat yang pernah belajar ilmu mantik ya. Coba di sini ada yang bisa membantu 3 pola berpikir. Coba ada yang di sini yang tadi belajar nahwu shoroh berarti belajar mantik ya mungkin ya. Ustadz Haris mau coba? Oke, 3 cara berpikir. Ini ada 3. Yang pertama yang disebut sebagai qiyasul mantiki. Ya, ini qiyasul mantiki atau yang biasanya kalau di sekolah ini namanya pola pikir deduksi. Yang kedua adalah qiyasul istiqra'i. Wah, ini tulisan bentar, ini kurang pas ya. Pengambilan kurang pas perkiraannya. Qiyasul istiqra'i. Atau kalau deduksi berarti apa? Kalau istiqra'i berarti apa? Pasangannya deduksi apa? Pasangannya deduksi apa? Pola pikir di sini induksi. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang ketiga, ini yang seringkali tidak dianggap di kampus, itu berkaitan dengan tamsil. Ini kita sebut sebagai analogi. Kita akan ditulis dulu. Oke. Kita akan uraikan 3 ini dan kita akan tahu nanti dari sini kita akan membangun epistemologi Islam itu seperti apa dan kenapa Islam itu selalu terbelakang ya. Islam itu terbelakang berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi, bagaimana pengelolaan duniawi. Kita akan membahasnya pada level yang fundamental berkaitan dengan pola pikir. Qiyasul mantiki, qiyasul istiqra'i, dan tamsil. Sahabat semuanya, ini pasti sudah bisa ini ya, nulis Arab dan tahu artinya ya. Oke, kita akan saya jelaskan di sini. Di sini sebenarnya berlogika ini ada 3. Ini menurut pesantren. Menurut pesantren, jadi cara berpikir itu ada 3 yang disebut namanya berpikir logis ya. Itu ada 3. Yaitu pola pikir deduksi, pola pikir induksi, dan analogi. Cuma yang dianggap di kampus umum itu hanya 2 ini. Yang dimaksud pola pikir ilmiah ini di barat ya, itu yang menganggapnya hanya ada 2. Ini yang kita sebut sebagai berpikir ilmiah, ini 2. Yang ini nggak dianggap. Ini dianggapnya masuknya berpikir sastra. Ini tidak ilmiah ya, ini dianggapnya sastra. Ini tidak dianggap di
tidak dianggap sebagai pola pikir ilmiah. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, di antara 3 pola pikir ini yang paling kokoh yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Coba boleh ditulis di chat. Deduksi, induksi, atau analogi? Ini yang paling kokoh yang mana? Oke, kita akan jelasin satu-satu wis ini ya. Jadi yang namanya deduksi itu seperti ini. Deduksi itu seperti ini. Ini ada, kalau deduksi kita mulai dari keseluruhan. Misalnya kita sudah ya pasti, misalnya ini 1 gelas. 1 gelas ini manis. Nah, ini 1 gelas manis. 1 cangkir manis misalnya. Kalau kita nyeruput, tahu nyeruput ya? Kita nyeruput atau kita pakai 1 sendok, kita ngambil 1 sendok dari minuman teh manis ini. Kalau kita ngambil 1 sendok, berarti rasanya apa? Kalau kita ngambil 1 sendok, ini rasanya apa? Manis. Nah, ini yang oke, seperti yang ngomong ya. Dan yang komentar, amin. Apa rasanya? Manis. Nah, ini cara berpikir deduksi. Dari umum ke khusus. Dari 1 cangkir ke khusus. Ini namanya deduksi atau qiyasul mantiki. Oke, tulis dulu. Itu namanya berpikir deduksi. Oke, bisa dipahami ya? Ustaz Anis bisa pahami? Anis Farida? Oke, sip. Oke, sekarang kita, apa itu yang namanya induksi? Yang namanya induksi kebalikannya. Yang namanya induksi kebalikannya, kita mulai dari 1 cangkir, 1 sendok. 1 sendok dicicipi, ini rasanya manis. 1 sendok manis. Nah, dari 1 sendok manis. Nah, dari 1 sendok ini kemudian kita menduga, oh berarti cangkir ini rasanya apa? Manis. Nah, ini disebut sebagai induksi dari khusus, kemudian menduga ini ke umum. Oke. Dan yang ketiga itu yang disebut sebagai analogi. Yang ketiga disebut sebagai analogi. Analogi itu ini yang dianggap bukan ilmiah ya. Ini pola pikir dianggap bukan ilmiah. Wahaisu juz'iyun ala juz'in humil fadzaka lijami'in fadzaka tamsilun ju'il. Jadi di ilmu mantik seperti itu. Wahaisu juz'iyun wahaisu ya. Wahaisu juz'iyun ala juz'in humil. Wahaisu juz'iyun ala juz'in humil. Lijami'in. Fadzaka tamsilun ju'il.
Coba tadi yang udah belajar nahwu sorof tadi siapa? Ustaz siapa? Ada yang bisa nyoba artikan ini ya? Yang dari IAIN ada yang IAIN ini? Ada yang IAIN? Wahai sujudiyun ala juz'in humil lijami'in fadzaka tamsilun ju'il. Nah, ini justru yang paling alamiah ya. Cara berpikir manusia yang paling alamiah adalah menghubung-hubungkan, membanding-bandingkan. Itu disebut sebagai analogi. Ini yang paling alamiah. Ini yang paling alamiah dan menurut saya ini justru keunggulan dari logika pesantren, dari logika umat Islam. Ini yang paling alamiah. Contohnya berpikir analogi itu apa? Misalkan yang kita sering ini al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Jadi kita membandingkan dua hal. Misalkan di sini ilmu. Yang kedua kita bandingkan dengan pohon. Sajarotun, ya, kita bandingkan dua hal. Sajarotun apa? Sajarotun apa? Pohon. Pohon. Coba ilmu dengan pohon sama atau beda? Beda. Ilmu dengan pohon sama kan sama-sama sama-sama kata benda. Oke. Kalau kambing dengan sendal sama atau beda? Kambing dengan sendal sama atau beda? Coba kambing dengan sendal. Kita bandingkan kambing dan sendal. Sama atau beda? Beda. Kambing dan sendal. Beda. Beda apa sama? Beda. Ya beda karena kambing dengan sepeda beda. Satunya punya kaki 4. Ini sepeda untuk kaki. Kambing dengan sepeda sama-sama benda. Betul nggak? Berarti kambing dengan sepeda sama atau beda? Oke. Ini yang sering kita tidak sadari. Jadi suatu benda apapun itu pasti sama dan sekaligus beda. Pasti memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Bisa beda, bisa sama, tergantung kita maunya apa. Oke. Makanya ilmu dengan pohon sama atau beda? Ya bisa sama, bisa beda. Tapi kita bisa mengambil pelajaran di sini. Ada yang sama. Contohnya apa di sini? Al-ilmu bila amal, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajar bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah. Itu sebenarnya sesuatu yang beda, tapi ada yang samanya. Ini yang kita ambil di sini. Yang sama itu kita ambil, oh ternyata ilmu itu ada buahnya, yaitu buahnya amal. Oh, pohon juga ada buahnya. Nah, ini yang disebut sebagai analogi. Lijami'in. Ini dijami'in ini. Jadi dari dua hal, kita ambil titik temunya. Itu yang namanya tamsil. Jadi kita bisa membuat tamsil dari apapun. Karena apapun yang berbeda, itu sesungguhnya sama. Apapun yang sama sesungguhnya berbeda. Oke, kita bisa perjelas dengan seperti ini. Ini semuanya sudah lulus SMA ya, Ustaz Rizka. Ini peserta sudah lulus SMA semua. Belum, Tat. Ada yang masih SMA. Ada yang belum lulus SMA. Iya. Ini berarti jenjangnya apa? Yang paling rendah apa? SMA. Oh, yang mahasiswa ada? Ada. Ada, oke. Oh,
Ada yang SMP berarti ya ini ya? SMP nggak ada. Nggak ada. Oke, SMA. Berarti minimal SMA ya? Oke, ini saya takutnya terlalu tinggi, terlalu mumet nanti. Oke, ini bagi yang SMA. Ini bagi yang nggak SMA nggak usah jawab. Ini ya. AB dengan BA. Ini sama atau beda? Sama. Sama. Oke. AB dengan BA sama atau beda? Beda, betul. Beda. Kalau AB sama dengan BA, ini kan berarti hurufnya sama kan, satunya A, satunya B. Kita sebut kalau sama, berarti kita namanya ini namanya gabungan huruf atau kombinasi. Tapi kita bisa menganggap AB kan A dulu baru B. BA, B dulu baru A. Berarti dia beda. Itu yang kita sebut sebagai permutasi. Berarti AB dengan BA sama atau beda? Bisa sama, bisa beda. Oke ya. Jadi selalu seperti itu. Makanya kita selalu bisa membuat analogi. Analogi itu pola pikir yang paling alamiah. Tapi yang ironisnya, ini yang disingkirkan dari tradisi ilmiah. Wahai juz'iyun ala juz'in humil li jami'in fadzaka tamsilun ju'il. Jadi pada setiap hal kita tarik hal yang samanya, itu yang namanya pola berpikir tamsil. Oke? Yuk ditulis dulu. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Tidak ada dua hal yang benar-benar berbeda. Tidak ada dua hal yang benar-benar sama. Contoh, misalkan sini. Misalnya manusia. Manusia dengan kutu kepala sama atau beda? Manusia dengan kutu kepala. Ya, manusia dengan kutu di kepalanya, kutu. Sama atau beda? Beda. Beda. Satunya manusia, satu sama, betul. Manusia dan kutu kepala sama, yaitu sama-sama animalia. Sama-sama binatang kalau secara biologi seperti itu. Oke. Bahkan manusia dengan kutu kepala ini lebih dekat hubungannya daripada kutu kepala dibanding bakteri. Itu beda-beda kerajaan. Oke. Mulai sekarang berarti kita harus hati-hati dengan kata-kata beda. Sesuatu yang beda itu sesungguhnya sama. Sesuatu yang sama itu sesungguhnya ada perbedaan. Oke. Tulis dulu. Dan ini pola pikir ini sebenarnya pola pikir yang sangat dasar. Pola pikir yang sangat alamiah. Tapi yang membuat pendidikan kita kering, tidak inovatif, tidak imajinatif, salah satunya itu menendang, menghilangkan, menyingkirkan pola pikir analogi. Oke, sekarang kita review secara keseluruhan berkaitan dengan 3 pola pikir. Yang pertama adalah qiyasul mantiki, yang kedua adalah qiyasul istiqra'i, induksi, dan yang terakhir adalah pola pikir analogi, tamsil. Sekarang kita perjelas lagi dengan 3 tadi ya. Sekarang mana yang paling kokoh? Tadi kita sudah sebutkan yang paling kokoh adalah
yang menghasilkan kesimpulan yang paling solid, yang pasti hanyalah pola pikir qiyasul mantiki. Jadi satu-satunya dari 3 tadi, satu-satunya yang menghasilkan simpulan atau konklusi atau natijah ya. Yang qot'i itu putus, berarti sudah pasti, definitif. Tidak bisa diganggu gugat, meyakinkan, sah dan meyakinkan, definitif. Itu adalah qiyasul mantiki, pola pikir deduksi. Hanya ini yang menghasilkan kesimpulan yang definitif, yang meyakinkan, tapi bukan benar ya. Tapi ini yang paling sesuai dengan prasangka. Coba kita lihat ini. Sekarang kita berkaitan dengan pola pikir deduksi. Innal qiyasa min qadoya suwiro mustalziman bidzati kaulan ahoro. Artinya apa, Ustaz Salman? Ustaz Salman? Innal qiyasa min qadoya suwiro mustalziman bidzati kaulan ahoro. Yang pernah belajar mantik siapa di sini? Jadi yang namanya mantik itu kayak gini ya. Qiyasul mantiki, yang namanya berpikir deduksi, kenapa meyakinkan? Itu karena seperti ini, kita lihat seperti ini. Jika P maka Q. Jika makan maka kenyang. Oke kan? Jika makan maka kenyang. Makan. Maka kesimpulannya apa? Kenyang, betul? Jika makan maka kenyang. Jika makan maka kenyang. Kayak gitu tok. Jadi serumit apapun logika, itu asal usulnya dari sini. Ini yang paling diakui, hanya seperti ini. Jika makan maka kenyang, makan maka kenyang. Ini kalau di logika ini disebut sebagai premis mayor. Atau biasanya kalau di pesantren disebut sebagai muqaddimah kubro. Yang ini sebagai premis minor. Ini dikasih istilah biar ini ya, biar keren. Padahal kayak gitu tok. Ingat ya, ilmu tuh harus kayak gitu tok. Ini disebut sebagai premis minor. Atau kita sebut sebagai muqaddimah kubro. Kalau yang kubro yang ini ya, yang besar, kubro, mayor. Yang ini kita sebut sebagai simpulan atau natijah. Natijah, kesimpulan. Jika makan maka kenyang. Jika makan maka kenyang. Ya karuan, ya karuan. Makanya di sini disebut sebagai sangat meyakinkan, qot'iyun, valid. Oke? Yang lain itu enggak valid. Yang lain itu hanya mendekati valid, tapi enggak valid. Yang satu-satunya yang valid, yang konsisten dengan prasangka adalah ini. Premis mayor. Premis mayor ini sebenarnya apa sih? Premis mayor ini sebenarnya prasangka. Nanti kita akan jelasin bahwa ini tuh sebenarnya adalah prasangka. Yang namanya premis mayor ini sebenarnya adalah zon, kata Ustadz Salman Al-Hawari. Ini sebenarnya adalah prasangka. Kita akan eksplorasi lebih lanjut.
Ini break 4 menit dulu ya. Saya mau ke belakang dulu. Selamat merenung sebentar. Ustaz Rizka, saya boleh ke belakang nggak Ustaz Rizka? Izin sebentar Boleh, ya Ustaz Rizka. boleh Tat, monggo. Adalah deduksi. Ingat kita lihat di sini kan, kita punya prasangka bahwa jika orang makan, maka kenyang, makan, maka kenyang. Kan benar-benar konsisten kan? Jadi yang secara konsisten menguatkan prasangka adalah deduksi atau kiasul mantiki. Bisa ditangkap ya gagasannya ini? Ustazah Kurnia atau oke, bisa pahami ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau kita prasangkanya diubah? Kita lihat di sini. Coba kita misalkan jika manusia, maka keturunan monyet, ya kan? Oke. Nah, Darwin adalah manusia. Maka simpulannya apa? Keturunan monyet. Maka kesimpulannya adalah Darwin adalah keturunan monyet. Coba kita lihat di sini. Kita dilihat di sini. Prasangka kita, prasangka atau premis mayor, manusia adalah keturunan monyet. Darwin adalah manusia, maka Darwin adalah keturunan monyet. Ini benar atau salah? Manusia keturunan monyet, benar atau salah ini? Salah. Ini benar. Secara logika ini namanya benar. Tapi sebenarnya di logika istilahnya bukan benar atau salah, tapi konsisten atau tidak. Ini konsisten apa tidak? Ini suatu yang konsisten. Konsisten dengan prasangka. Kalau makanya kita sebut sebagai valid. Ingat, logika sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran. Nah, itu dicatat dengan tegas dan lugas. Logika sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran. Logika adalah untuk menjabarkan dan untuk mengokohkan dan menguatkan prasangka. Sekarang kita ubah. Jika manusia, maka keturunan Adam.
Darwin adalah manusia. Simpulannya apa? Simpulannya, Darwin adalah keturunan Adam. Kalau di sini, ini begitu kita mengubah prasangkanya, prasangka kita ubah, ini kan prasangka, maka kesimpulan pun berubah. Ini konsisten. Oke, bisa ditangkap ya, Ustadz Haris Al-Farisi? Bisa ditangkap gagasan ini ya? Bisa dipahami, Ustadz Haris? Insya Allah Anda. Oke, alhamdulillah. Jadi sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran, tapi hanya mengokohkan prasangka kita. Kalau kita mengatakan di sini, jika manusia maka keturunan monyet. Darwin adalah manusia, simpulannya Darwin adalah keturunan Adam, yaitu itu justru tidak konsisten. Jadi sekali lagi yang namanya logika itu tidak berkaitan dengan kebenaran. Logika itu adalah cara bagaimana kita mengokohkan prasangka kita, bagaimana kita menguatkan prasangka kita. Jadi benar atau salahnya atau apa, ya kita tergantung ini persepsi kita. Makanya ada yang lebih penting daripada logika, yaitu zon. Oke, silakan diminum. Ustaz Rizka udah minum? Terus. Oke. Makanya di Al-Quran itu sangat menekankan, pertama, menekankan berkaitan dengan zon. Nah, bagaimana supaya zon kita itu semakin dekat dengan kebenaran, kita diminta untuk memperluas persepsi kita. Afalam yasiru fil arti fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Terusannya apa? Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi ada yang lebih penting daripada logika. Kita lihat di sini ya, sebelum logika itu, supaya logika bisa bekerja, ini harus ada yang namanya prasangka. Zon. Tanpa prasangka, tanpa teori, tanpa premis mayor, ataupun tanpa hipotesis, maka logika tidak akan bekerja. Harus ada prasangka, zon. Nah, supaya zon kita itu luas, itu kita sebaiknya memperluas persepsi. Afalam yasiru. Ini surat apa ya? Udah ingat ya? Surat Al-Hajj kalau nggak salah. Afalam yasiru fil arti fatakuna fil arti fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absaru walakin
ta'mal qulubul lati fis sudur. Coba yang di dekatnya ada mushaf bisa dicek di Al-Qur'an ya, di surat Al-Hajj kalau nggak salah. Surat Al-Hajj ada yang ketemu. Coba di salah satu bisa ambil di Al-Qur'an kemudian diterjemahkan yang sudah ketemu. Pas dicek sekalian ngecek benar nggak di surat Al-Hajj kalau nggak salah. Surat Al-Hajj ayat berapa? Coba saya tunggu sampai ketemu suratnya. Ada yang ketemu? Mana ya Al-Hajj ya? Dicek, dicari di Google, terutama yang nggak pakai HP kan, yang pakai laptop berarti HP-nya bisa dipakai, dicari atau bisa nyari ini ya di Google kan bisa kan? Al-Hajj surat berapa? Ayat berapa? Al-Hajj itu surat 22. Ayat 46. Ayat 46. Mohon dibaca sekaligus diartikan Ustadz Salman Al-Hawari. Benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oke. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Oke. Surat Al-Hajj ayat 46. Itu pentingnya kita jalan-jalan. Pentingnya kita membuka wawasan. Karena yang namanya persepsi itu tidak bisa atau sangat susah ya kalau kita hanya duduk termangu, hanya kemudian kita membaca buku saja. Kita perlu menggeser persepsi, itu tidak mudah ya. Itu perlu kita bergerak. Jadi sebenarnya kita itu tidak hanya berpikir dengan otak yang ada di kepala kita, tapi kita juga berpikir dengan seluruh tubuh kita. Jadi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oke ya. Ini yang perlu kita tekankan bahwa belajar itu bukan hanya dengan otak kita. Kalau kita dengan otak kita saja itu kita hanya nanti ngasahnya logika saja. Padahal logika itu hanya masalah menguatkan atau menjabarkan prasangka. Supaya prasangka kita lebih tepat, supaya persepsi kita tidak kolot, hanya terpaku pada satu hal, kita harus terbiasa untuk menggeser-geser prasangka. Oke, kita akan perjelas, kita akan mulai masuk ke epistemologi. Tapi sebelumnya kita akan jelasin di sini. Ini bahayanya ilmu. Ini bahaya ilmu. Karena ilmu itu dibangun di atas prasangka ya. Ilmu itu dibangun di atas prasangka. Oke. Lah, kenapa matematika itu? Kita pengen jelas ya. Kita tahu tadi yang paling meyakinkan itu namanya apa? Namanya qiyasul mantiki, deduksi. Deduksi ini satu-satunya metode yang paling konsisten
dengan prasangka. Makanya ini yang paling kokoh. Ini deduksi itu satu-satunya metode yang paling kokoh. Dan alat deduksi yang paling bagus itu disebut dengan matematika. Yang kedua, induksi. Induksi itu nomor 2. Nah, alat induksi yang paling bagus itu kemudian yang namanya statistika. Kita sering menganggap bahwa statistika bagian dari matematika, ya bolehlah. Tapi sebenarnya statistika itu metode induksi. Kita akan pertegas bagaimana yang matematika itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kokoh. Mengapa? Mengapa matematika sangat kokoh? Ustaz Rizka, ini direkam nggak Ustaz Rizka? Direkam, Tat. Oke, nanti saya minta rekamannya ya Ustaz ya. Oh iya, siap. Biar lebih banyak yang menikmati. Oke, mengapa matematika sangat kokoh atau disebut la raiba fi? Matematika kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Ini kita biar jelas supaya kita tahu cara berpikir yang secara utuh. Sebelum kita mengkritik, kita paham cara berpikir dulu. Matematika itu sangat kokoh, la raiba fi. Kenapa? Oke. Kita lihat di sini, kita coba sahabat semuanya. Kita akan perjelas tentang pola pikir deduksi ini sebelum kita mengkritik epistemologi ya, sebelum kita membangun epistemologi. Satu, coba pilih jawaban yang paling benar. Pilih jawaban yang paling tepat. Nah, coba sahabat di rumah dipikirkan. Ini soal yang sangat keren. 1 ditambah 3 sama dengan A, 4. B, 1 ditambah 3. C, 3 tambah 1. D, akar 16. Oke, jawaban yang paling tepat yang mana? Yang A. A. 1 ditambah 3 sama dengan ini. Sama. Coba dilihat dengan mata. Sama atau beda? Ini dengan ini. Sama atau beda? Beda. Beda nih. Agnes, berarti milih mana? Agnes, Ustaz Agnes. Mbak aja. Oh, Kanda. Mbak. Oke, Mbak Ustazah. Agnes. Jangan kasih ustazah kan. Oke. Jangan ya, jawabannya apa? Agnes. B. Mbak Agnes. Apa? B. B. Jawaban paling tepat B. Kata bukan ustazah, calon ustazah Agnes. Kata calon Amin. ustazah Kurnia atau A. Coba ini pelajaran kelas berapa ini? Coba dijawab. Yang benar yang mana? Pilih jawaban yang paling tepat. A. A. Yakin? Kalau sesuai 1 ilmu dan 3. matematika A kan. Kenapa di matematika milihnya A? Itu benar nggak? Ya karena itu Benar. kan 1 tambah 3 sama dengan. Berarti kan sama dengan itu langsung jawaban. Yakin? Kayak hitungan misalnya disamakan dengan uang. 1.000 tambah 3.000 berarti kan 4.000 jadinya. Nah itu kalau jawaban terlalu panjang itu berarti salah. Jadi itu hanya prasangka ya, hanya prasangka. Yang paling benar mana? Yang paling tepat? Yang B. Yang B itu yang paling benar. Ingat B. ya, kita ini banyak yang nggak disadari, banyak bahkan guru besar matematika pun sering nggak sadar. Ini saya cerita ya. Ini bagi sahabat yang belum kenal, ini saya tuh nulis buku titik B. Ada yang udah tahu ya? Ustaz Rizka tahu? Saya nulis buku namanya titik B. Titik B ini terbitan Mizan tahun 2007.
Nah, ini bulan kemarin, Agustus kemarin, ini ada guru besar matematika di Amerika Serikat pesan buku ini. Ya, ngirim di guru besar matematika di New York. Di New York, pesan buku titik ba. Tahu ini biayanya berapa ongkos kirimnya, ongkirnya? Ongkirnya itu sekitar 1,5 juta. Ini karena kebetulan 17 Agustus. Sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi guru besar matematika di New York itu pesan buku titik ba. Kenapa? Karena baru sadar bahwa 1 tambah 3 sama dengan 4 itu sebenarnya salah. Oke ya, itu ini perlu PII itu menyebarkan kebenaran apa bukan? Nah, kalau menyebarkan kebenaran, mari kita sadarkan orang yang mengatakan 1 tambah 3 sama dengan 4 itu adalah kesalahan. Itu salah. Oke ya. Nanti saya jelasin. Nah, saya perlu mengatakan ini guru besar dari Amerika Serikat supaya yakin. Nah, ini sampai beli ini ongkirnya 1,5 juta. Titik ba ini. Oke. Saya 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu pada dasarnya salah. Ini hal yang seringkali tidak disampaikan. Saya akan perjelas. Ini pola pikirnya anak PI harus sekokoh mungkin ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ini pada dasarnya salah. Pada dasarnya salah. Oke. Pertama ini. 2. 1 tambah 3 menjadi benar. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Benar jika syarat dan ketentuan dipenuhi. Ini dipahami ya? Ditulis dulu. Ini harus disampaikan ya, banyak orang yang nggak sadar. Akhirnya kesalahan itu disebarkan kemana-mana. Kesesatan 1 tambah 3 sama dengan 4 disebarkan kemana-mana tanpa disadari. Ini yang menyebabkan orang itu menjadi susah untuk menemukan kebenaran karena pada fondasinya sudah sesat. Kalau pada fondasinya sesat, ya ke depannya akan sesat. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Ini perlu diingat ya. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Oke. Siapapun yang tidak mengenal pokok, maka tidak akan pernah benar pada cabang selamanya. Ini pokok. Jadi pokok itu harus dikenali dulu, baru kemudian cabang. Ini pola pikir yang betul seperti itu. Kalau pokoknya keliru, sesat, ya ke depannya akan sesat. Kita akan susah untuk mendapatkan kebenaran. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Ditulis dulu. Ustaz Rizka, ini mau berapa tahun ini Ustaz Rizka? Ini materinya masih banyak sekali. Ini baru 0,1% ini. Kalau di schedule sampai jam 10 tats, barangkali mau agak lebih dikit gak apa-apa. Oke. Tapi pusing, kalau pusing bilang ya. Ini, lambaikan tangan kalau pusing. Oke, man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Barang siapa yang tidak mengenali, yang jahil pada hal-hal pokok, maka tidak akan pernah tepat pada urusan cabang selamanya.
Jadi urusan yang usuliyah, yang pokok-pokok itu lebih penting daripada yang cabang-cabang. Oke, sekarang kita akan jelaskan kenapa 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu pada dasarnya adalah salah. Pada dasarnya berarti ini usul ya. Kalau namanya pada dasar, ini berarti usulnya. Pada dasarnya ini berarti ya menjadi benar ini berarti yang kedua. Ini yang kedua. Jadi pada dasarnya 1 tambah 3 sama dengan 4 itu adalah sesat. Pada dasarnya adalah salah. 1 ditambah 3 sama dengan 4 menjadi benar. Ya, menjadi benar ya. Bukan aslinya benar, tapi menjadi benar atau dibenarkan jika syarat dan ketentuan terpenuhi. Oke, bisa ditangkap dulu gagasan dasarnya ini. Sebelum saya lanjutkan, 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu pada dasarnya salah. Sahabat titik bak dimanapun Anda berada, kita jelasin ya, berarti pola pikir yang benar itu hanya satu, yaitu pola pikir tauhid. Pola pikir yang benar itu adalah tauhid. Matematika itu benar karena beranjak pada tauhid. Atau biasanya tauhid kalau di matematika atau di logika, kita sebut sebagai prima principia. Prinsip utama kebenaran. Prinsip utama bernalar yang benar. Prinsip utama pikiran waras, itulah. Apapun yang bertentangan dengan tauhid, yang bertentangan dengan prima principia, itu berarti sesat, ya. Cuma karena kita kadang-kadang ini ya, kalau kita bayangannya tauhid, ini kesannya kita ke akhirat, nggak relevan di dunia. Ini ada persepsi bawah sadar atau apa, kita tuh kalau bilang tauhid nggak ilmiah. Nah, kita pakai nama ini, prima principia. Ini yang dikenal di kalangan ahli logika. Prima principia itu apa? Prima principia itu artinya kayak gini. A sama dengan apa? A sama dengan A. Kalau A sama dengan A, A-nya ada berapa? 1. Ini aja. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Ini namanya prima principia. 1 ditambah 3, ya sama dengan 1 tambah 3. Ini prima principia. Jadi kebenaran itu harus tunggal. Kalau kalau 1 sama dengan 1 ditambah 3, ya sama dengan 1 tambah 3. Coba kita lihat ini. Rizka sama dengan apa? Rizka sama dengan Rizka. Berarti Rizkanya ada berapa? 1. Itu prinsip kebenaran yang utama itu seperti itu. Kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu tunggal. Ini yang disebut sebagai prima principia. Matematika serumit apapun, itu dasarnya adalah prima principia. Tauhid. Kita lihat di sini. Sekarang kalau 1 tambah 3, ya kita lihat ini ya, kita mulai dari hal yang dasar. Kalau 1 ditambah 3, nanti sahabat kalau nanti jawab soal di ini ya, misalkan seperti ini. Misalkan ada soal seperti ini. 2 log 8 sama dengan berapa? Ini 2 log 8 kan? Ya kan? Gak usah mikir ya. Oke, ini sesuai dengan prima principia. Oke, ini jangan log-logan nanti bingung. Kita lihat di sini. 1 ditambah 3, sekali lagi. 1 ditambah 3 sama dengan jawaban pertama. Jawaban yang asli, yang hakiki, itu adalah salah. Adalah 1
Jawaban yang asli adalah, jadi jawaban yang asli, kita jawaban yang asli. Ada dua jawaban. Yang pertama, kita lihat di sini. Ini, kalau 1 tambah 3 sama dengan 4, sorry, saya menjelaskan muter-muter, tambah keder ya. 1 tambah 3 sama dengan 4, pada dasarnya itu salah. Benar kalau syarat dan ketentuan berlaku. Coba kita lihat, kalau kita menggunakan, kalau kita 3 ini, kita menggunakan misalnya seperti ini. Himpunan A anggotanya 1. Himpunan B anggotanya, coba ini, jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B berapa? Jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B berapa? 3. 3 kan? 3. Oke. Lah, ini disepakati 1 tambah 3 sama dengan 4, itu kalau misalkan menganggap bahwa himpunannya terpisah. Jadi syarat dan ketentuan berlakunya menganggap ini terpisah. Ini 1, ini 3. Oke. Atau coba, kalau 1 ditambah 3, kita hanya memiliki sistemnya 4 simbol. 5 simbol. Hanya 0, 1, 2, 3. Berarti kalau 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4. 4 nggak ada simbolnya di sini. 4 itu berarti nggak ada simbolnya. Berarti kita balik ke sini. 1 ditambah 3 sama dengan 10. Ini kalau kita menggunakan 4 simbol. Ini 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu benar kalau kita biasanya kita menggunakan 10 simbol. Oke, bisa dipahami? Bingung? Coba kita lihat di sini ya. Kalau yang kita gunakan untuk berhitung itu kan ada 10 simbol. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kalau kita menggunakannya 3, ada 4 simbol, ya 1 ditambah 3 sama dengan 1, 0. Oke, jadi begitu banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bisa dipahami, Ustazah atau? Enggak. Enggak. Tapi ada sedikit paham ya? Jadi kalau ini ya, kalau kita menggunakan, kita berhitung, kita itu menggunakannya 10 simbol. Betul nggak, Ustazah atau Kurnia, Ustazah Kurnia? Benar nggak kita menggunakan 10 simbol? Benar ya? Lah, apakah harus 10 simbol? Tidak ada keharusan. Malah yang namanya komputer, itu simbolnya hanya 2, 0, 1. Oke? Jadi saya tekankan lagi, 1 ditambah 3 sama dengan 4, itu hanya dalam kondisi tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Saya tanya dengan Pak Ketua bisa dipahami ya Pak Ketua? Dia mau tak lanjut apa di sini? Saya diperjelas bisa, di sini atau? Ustaz. Oke, sip. Nanti biar kalau Pak Ketua membimbing ini Ustazah atau dan ini yang bingung yang lainnya. Oke, sahabat PII yang kami banggakan, adik-adik semua. Ini penting sekali karena selama ini ada kecenderungan menganggap yang namanya sains, yang namanya matematika, yang namanya fisika itu sebagai dogma. Sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Mudah-mudahan mulai saat ini, bahkan hal yang sangat dasar, 1 ditambah 3 sama dengan 4 pun pada dasarnya salah. Oke ya, tujuan kita sebenarnya itu bukan belajar matematika. Jadi tujuan kita supaya kita otaknya lebih fleksibel. Oke.
Oke, saya perjelas supaya kita lebih lanjut, kita jangan pakai matematika. Tapi ini bisa dipahami ya, prima prinsipia. Jadi kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu utuh. Kebenaran itu utuh tak terbagi. Oke, kita akan lanjutkan untuk lebih membahas ini. Coba, apa warna langit? Biru. Biru, Ustaz Ato. Biru katanya, oke. Kalau malam warnanya apa? Hitam. Hitam. Berarti langit warnanya apa? Biru apa hitam? Langit warna biru itu syarat dan ketentuan berlaku. Langit warna hitam, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, saya kasih contoh yang lain. Bisa ditulis contohnya ya. Contohnya misalkan seperti ini. Air, wujudnya apa? Air. Cair. Cair. Coba batu es. Batu es air bukan? Batu es. Ya. Nggak mungkin ya. Bentuk, wujudnya apa batu es? Air. Padat. Padat. Berarti air wujudnya apa? Cair atau padat? Tertinggal ketentuan dan syaratnya yang berlaku. Iya, ini syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang ketiga, ini contoh lagi, besi. Besi wujudnya apa? Jadi semakin kita berilmu, itu semakin bingung ya. Padat. Padat. Coba pernah lihat nggak besi misalkan dipanaskan sampai 5.000 derajat Celcius, itu bisa cair. Ya. Kalau dipanaskan lagi, bisa jadi gas. Ya. Oke, jadi semua ilmu yang kita ajarkan, itu sebenarnya sesat ya. Makanya harus sadar bahwa yang kita ajarkan itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau contoh ini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, yang kita sampaikan itu, yang namanya ilmu yang kita sampaikan itu sebenarnya itu pada dasarnya sesat, menjadi benar, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ini biar mungkin bisa ini ya, kita jeda dengan tanya jawab dulu. Mungkin ada yang Pak Ketua bisa saya kasih waktu supaya sebelum masuk ke epistemologi. Saya kasih waktu 10 menit lah untuk tanya jawab. Ustaz Rizka, silakan dipandu. Ya, yang mau tanya langsung aja ya. Yang pusing, bingung, boleh tanya. Atau yang mau protes boleh, Ada waktu 10 menit untuk protes. Kita lihat yang namanya iman. Iman itu adalah aksioma, kebenaran yang tidak dipertanyakan lagi. Lah iman akan jadi omong kosong, akan jadi lucu-lucuan, itu kalau tidak berbuah inovasi. Amilus solihat. Solihati. Ya, ini hal yang sangat dasar di dalam ajaran kita. Yang namanya iman harus berbuah inovasi. Yang namanya iman, innalladzina amanu, harus berbuah berlanjut dengan wa amilus solihat. Iman harus berbuah inovasi. Ini saya tulis di sini pakai amanu aja. Iman harus berbuah inovasi. Ingat ya, amilus solihat itu bukan hanya sekedar bertindak, bukan hanya sekedar beramal, tapi amal yang memperbaiki. Inovasi. Itu yang amilus solihat itu lebih tepat daripada inovasi sebenarnya. Nah, bagaimana iman itu berbuah inovasi? Nah, ini pentingnya kita berpikir supaya hal yang tampaknya sederhana ini
ini bisa berbuah kemana-mana. Oke? Kita waktu tinggal 1 menit lagi, ini berkaitan dengan tauhid ya. Jadi yang namanya iman, intinya keimanan muslim adalah tauhid. Itu harus berbuah inovasi. Kalau iman tidak berbuah inovasi, itu berarti hanya lucu-lucuan, hanya omong kosong, hanya kutukan saja. Jadi iman harus berbuah inovasi. Innal ladzina amanu harus berlanjut wa amilus solihat. Kalau tidak, ya kita akan lafi husrin, akan dalam kerugian. Oke ya, bisa ditangkap dasarnya ya. Kita break sebentar, 1 menit, minum teh dulu. Silakan Ustadz Salman, tehnya dinikmati. Ustazah Ato, Ustazah Agnes, Kang Rizka. Oke. Jadi sumbernya inovasi itu apa? Sumbernya inovasi adalah iman. Kalau iman kok nggak ada inovasi, ya itu berarti lucu-lucuan, bohong-bohongan, omong kosong. Jadi iman kalau tidak berbuah inovasi itu omong kosong. Oke, kita lanjut sekarang epistemologi Islam. Kita akan bandingkan dengan epistemologi Barat. Coba ini saya ini ya. Ini bisa kelihatan ya. Saya minum di cangkir ini. Tak minum. Rasanya manis. Ya, persepsi manis. Pertanyaannya, manis itu di mana? Rasa manis itu terletak di gula. Rasa manis ya. Itu asalnya dari mana atau berada di mana? Pada gula atau pada lidah? Kita masuk ke bagian kedua, epistemologi Islam. Coba rasa manis di mana? Dua-duanya kan ada. Dua-duanya ya? Ya. Kalau untuk ditanya rasanya dari gula, tapi kalau untuk perasa dari lidah. Lidah. Kalau gula tidak dirasakan manusia, rasanya manis nggak? Enggak. Atau kita misalkan minum gula tapi kemudian kita lagi sakit, bisa pahit ya? Bisa. Oke, sahabat semuanya, kita diajarkan itu, jadi ketika kita mengamati itu selalu ada yang diamati, ada yang mengamati ya. Pengamat dan diamati. Kita lihat di sini antara pengamat dan yang diamati. Kita lihat yang kita amati, yang kita misalkan kalau gula kemudian dicicipi ke orang yang sedang pingsan, itu rasanya apa? Enggak ada. Berarti rasa manis di mana? Di lidah kalau untuk perasaan. Kan yang rasain lidahnya kan dah. Kalau langit biru itu di mana? Biru di mana biru? Biru berasal dari mana biru? Langit biru. Laut. Pantulannya. Kan sebenarnya warnanya kan putih. Nah, warna itu kan pantulan lautnya. Pantulan. Kalau misalkan langit biru dari pantulan ya, misal gitu, pantulan laut. Coba kalau yang lihat buta warna total. Warnanya apa? Nggak ada. Atau langit biru yang lihat memang matanya kayak kita wajar ya, tapi waktu malam hari. Jadi warna biru dari mana? Dari warna. Warnanya. Kalau malam hari gimana? Hitam kan dah. Hitam.
Berarti langit itu ada biru. Itu biru di mana? Biru berasal dari mana? Dari mata, Ustaz. Dari sananya. Sananya. Oke. Ini kita akan mempertanyakan hal itu. Nanti kita akan tahu kenapa ilmu yang sekarang itu merusak. Jadi kita akan tahu sebelumnya kita coba dibuka di surat Al-Baqarah. Coba dibuka Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 11 dan 12. Coba dibaca, saya ingin mendengar suara dari Ustadz Haris Al-Farisi. Ala innahum wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, Ustazah? Artinya, Ustaz Haris? Dan jika dikatakan kepada kalian, janganlah kalian merusak apa yang di dalam bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang yang soleh. Nahnu muslihun. Ya, oke, lanjut. Ala innahum humul mufsidun. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu adalah perusak. Dan walakin apa ya? Tapi mereka tidak merasa. Oke, coba ya. Maka tidak merasa membuat kerusakan itu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di bumi. Mereka mengatakan kami hanyalah orang yang berbuat perbaikan, melakukan pembangunan. Jadi kami melakukan pembangunan, melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna. Tidak demikian, sesungguhnya mereka adalah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Oke sahabat semua, ini walaupun kata-kata mereka, itu jangan-jangan kita itu bagian dari mereka. Jadi Al-Quran itu sebenarnya terutama menyoroti diri kita, bukan menyoroti orang lain. Al-Quran itu pesannya itu terutama kepada yang membaca, bukan yang tidak membaca. Orang yang tidak membaca Al-Qurannya tidak akan kena pesan ini kan. Jadi pesan ini terutama pada diri kita. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika sambil ditulis ya, ini di syukur kalau sekalian dihafalkan. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang yang melakukan pembangunan. Padahal mereka adalah orang-orang yang merusak, hanya mereka tidak menyadari. Kita akan jelaskan ini sebagai pengantar bagian yang kedua, epistemologi Islam. Oke.
kenapa yang namanya sains itu sangat-sangat merusak, dan kenapa sains yang sangat-sangat merusak itu tidak disadari. Kita akan jelaskan berangkat dari ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kenapa sains sangat merusak? Pertama itu. Yang kedua, kenapa sains sangat merusak? Yang kedua, kenapa mereka tidak merasa? Dua hal itu. Nah, ingat ya, mereka tuh bisa jadi kita. Saya, bisa juga Ustadz Rizka, bisa juga Ustadz Haris. Kita bagian dari pengrusak bumi. Kita akan lihat epistemologi yang ditanamkan di dalam benak kita berkaitan dengan pengetahuan. Jadi epistemologi itu berkaitan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Kita lihat di sini. Jadi selalu dalam dua hal itu ada pengamat, ada yang diamati. Pengamat itu adalah kira-kira kalau kambing lihat kalau kambing lihat langit itu warnanya biru enggak? Enggak tahu kan, dah. Kambing kan enggak bisa ngomong. Oke. Jadi kita akan yang di sini kita pengamat dia lebih jelas, berarti kita manusia ya. Iya. Tapi kalau manusia mati itu bisa ngamati enggak? Enggak bisa. Oke, kita akan persempit. Yang dimaksud pengamat ini adalah kesadaran diri. Kita tulis di sini adalah diri. Dan yang diamati kita akan simbolkan sebagai dunia. Yang diamati itu dunia. Yang diamati adalah dunia. Coba kita akan lihat misalnya kita akan berkaitan dengan tadi warna biru, pahit, panas. Itu yang namanya itu melekat kemana? Biru itu tergantung dunia apa tergantung diri? Dunia. Langit biru itu kalau langit biru kalau kemudian yang lihat buta warna, apakah warnanya biru? Enggak. Oke, pahit. Jadi sebenarnya semua ini itu tergantung diri. Jadi pahit letaknya di mana? Pahit letaknya pada kesadaran diri kita. Enak tuh letaknya di mana? Enak misalkan di sini. Enak itu pun terletak di sini, kesadaran diri kita. Ini yang paling pokok. Cuma sains itu membiasakan melekatkan sifat-sifat ini pada dunia. Seharusnya yang pertama adalah ini, pengamat. Kalau tidak diamati ya kita nggak akan tahu ini kan. Tapi yang terjadi itu terbalik. Seharusnya seperti ini kondisi seharusnya. Tapi yang terjadi antara diri dan dunia, ini dirinya dibunuh. Jadi kalau kita menganggap pengetahuan dianggap benar kalau objektif. Objektif itu apa? Itu melekatkan sifat pada objek, pada dunia. Jadi kita menganggap kalau makan enak, berarti enak melekat pada makanan. Maka yang kita pikirkan, ya berarti nyari makanan yang enak. Jadi kita fokusnya di luar diri kita. Kebahagiaan, bahagia letaknya di mana? Nah ini yang merusak bahagia. Bahagia juga ini sebenarnya di sini. Tapi yang diajarkan dan yang dibiasakan
oleh sains materialisme itu melekatkan semua sifat ini pada dunia. Makanya ketika kita tidak bahagia, kita kemudian mencari sumber kebahagiaan. Ada yang lari ke obat-obatan, ada yang lari ke minuman keras ya, batu es batu kan memang keras. Ada yang kemudian nyarinya di luar karena menganggap yang namanya kebahagiaan itu di luar. Kita dilatih mengkaitkan semua sifat-sifat ini tuh pada objek. Kita dilatih berpikir objektif. Berpikir objektif itu apa? Membunuh diri kita, membunuh kesadaran diri. Ini membunuh kesadaran diri. Ini tampaknya sangat bagus. Kita menganggap bahwa objektif ini sesuatu yang kelihatannya bagus. Tapi tanpa kita sadari sesungguhnya di balik kata objektif itu adalah bunuh diri, membunuh kesadaran diri kita. Ini dibiasakan sejak kecil. Akibatnya ketika kita makan nggak enak, pikiran kita itu mana makanan yang enak. Selalu fokus kita tuh ke objek. Fokus kita itu ke dunia luar. Kita tidak sadar bahwa terutama diri itu lebih dulu daripada dunia. Oke. Bisa ditangkap ini dulu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dilekatkan ke dunia bukan ke diri? Nah, kita untuk membahas itu, kita akan jelaskan dengan ini. Ini semua pernah SMA ya. Coba kalau larutan gula. Kita lihat larutan gula, misalkan larutan cuka. Kemudian kita misalnya larutan sabun ya. Larutan NaOH misalnya, kita biar lebih keren dikit, please. Coba kita lihat di sini. Kalau larutan gula, ini yang banyak gulanya apa airnya? Coba kalau larutan gula, pernah bikin larutan gula ya, sirup lah misalnya. Itu yang banyak airnya atau gulanya? Air. Air ya. Ini paling banyak air. Gulanya hanya sekian persen. Gula itu sangat sedikit ya. Hanya sekian, misalkan hanya 1%. Cuka, pernah makan bakso? Cuka dengan larutan cuka itu lebih banyak cukanya apa airnya? Air. Air. Ini cukanya sangat sedikit, cukanya airnya 99%. Air 99%, misalkan. Cukanya hanya 1%. NaOH, ini lebih banyak mana? Air juga kan? Air. Airnya 99%, NaOH-nya 1%. Pertanyaannya, kenapa nggak disebut larutan air ini? Kenapa nggak disebut larutan air? Kan yang dominan airnya kan? Ya. Ini juga larutan air kan harusnya. Oke, kenapa ini disebut larutan gula bukan larutan air? Kenapa disebut larutan cuka bukan larutan air? Kenapa bukan larutan NaOH? Tapi kenapa nggak disebut larutan air? Kenapa disebut larutan NaOH bukan larutan air? Coba jawabannya apa? Objeknya Kanda. Karena sudah bercampur dengan gula, dengan cuka sama NaOH. Yang dominan apa sih? Kan airnya kan? Ya. Oke. Coba kita disadari di sini, ini disebut larutan gula, cuka atau NaOH, itu alasannya bukan alasan yang substansial. Alasannya adalah untuk berkaitan dengan bahasa. Kalau semuanya disebut larutan air, kan kita tidak bisa membedakan, betul? Ya. Nah, tujuannya adalah untuk membedakan.
Sama seperti ini, kalau semuanya biru karena diri kita, pahit diri kita, nanti semuanya berkaitan dengan diri. Nggak bisa dibedakan. Biru dilekatkan ke langit, pahit dilekatkan ke langit, panas dilekatkan ke langit, pahit ke kopi, panas ke api, enak ke makanan, bahagia ke rekreasi atau ke objek, itu sebenarnya karena urusan tadi untuk bisa membedakan. Pada dasarnya semuanya itu berasal dari diri. Pada dasarnya semuanya itu adalah berasal dari diri. Oke? Jadi ilmu bermasalah tadi kita meninggalkan sesuatu yang sangat dasar seperti tadi 1 ditambah 1 ditambah 3 langsung sama dengan 4. Kita langsung ke cabang mengabaikan pokok, akibatnya kita sesat sejak awal. Kita biasa mengabaikan pokok, langsung ke cabang. Akibatnya matematika itu kemudian kita anggap sebagai dogma. Jadi banyak orang yang kemudian belajar matematika itu menganggap matematika itu aturan. Padahal matematika itu hanya ungkapan kejernihan pikiran kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita sejak awal mengabaikan pokok. Sama. Ini kita tidak disadari, kita langsung menganggap, oh larutan gula. Tidak pernah secara sadar diungkapkan hal yang pokok. Larutan gula itu pada dasarnya adalah larutan air. Larutan cuka itu pada dasarnya adalah larutan air. NaOH itu pada dasarnya adalah larutan air. Biru pada dasarnya adalah kesadaran kita. Pahit pada dasarnya adalah kesadaran kita. Panas pada dasarnya adalah kesadaran manusia. Enak pada dasarnya adalah tentang kesadaran manusia. Bahagia pada dasarnya adalah tentang kesadaran manusia. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Karena dianggap sudah sangat jelas. Bisa ditangkap ya? Jadi seringkali hal-hal yang sangat penting dan hal yang sangat dasar itu justru disembunyikan. Fondasi seringkali dibenamkan. Fondasi hal yang sangat dasar itu seringkali dibenamkan sehingga tidak kelihatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan epistemologi. Ini nanti tambah pusing. Kita sampai di sini dulu, epistemologi sampai situ dulu ya. Coba saya pengen sebelumnya saya ambil contoh betapa rusaknya sains yang mengabaikan fondasi itu. Misalkan corona, coba kita lihat ini corona. Corona, fokus kita itu apa? Coba solusi corona itu apa? Solusi corona itu biasanya apa? Cuci tangan, jaga jarak, apalagi pakai masker. Ini bahkan ini Ustazah Faiza pakai masker supaya nggak menulari saya ini. Nah, jadi solusinya itu seringkali seperti ini ya. Jadi solusinya seringkali adalah berkaitan dengan objek, dengan dunia. Pakai masker, jaga jarak, 3M ya. 3M apa 17M? 3M. Bukan 17M ya. 3M, solusinya 3M. Ini kan semuanya berkaitan dengan dunia. Padahal sumber masalahnya itu di sini. Coba sahabat tahu ya, kenapa ada virus corona? Virus corona itu muncul karena perbuatan manusia. Lingkungan rusak. Jadi kita lihat urutannya ya, kita lihat di sini. Lingkungan rusak. Misalkan akibat polusi, kemudian macam-macam polusi kan,
lingkungan rusak, hutan hancur, sungai kotor. Nah, karena lingkungan rusak, maka kemudian virus bermutasi. Ini semuanya berkaitan dengan dunia. Tapi yang menyebabkan lingkungan rusak itu apa? Siapa? Manusia. Manusia. Kita sering kali lupa di sini. Di sini ada diri, di sini kita lupa. Ini justru sumber masalahnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini sumber masalah ini sama sekali tidak disebutkan. Padahal sumber masalah apapun itu adalah diri. Ini sumber masalah sekunder. Nomor satu itu harusnya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan epistemologi Islam. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan tugas nanti setiap peserta menuliskan resume di Facebook, kemudian di-linkkan ke akun saya ya, akun Facebook saya. Jadi Facebook saya nih. Tugas membuat resume. Ya, Ustadz Rizka. Ya, Tat. Jadi berapa panjangnya berapa? Biasanya ada minimalnya berapa? Biasanya nggak ada minimal, Tat. Barangkali mau dikasih berapa paragraf minimal nggak apa. Oke. Yang penting dua-duanya tercakup ya. Ada yang berkaitan dengan logika dipisahkan dan yang berkaitan dengan epistemologi. Lebih bagus lagi kalau bukan hanya merangkum, tapi kemudian mulai menerapkan yang adik-adik pahami pada pertemuan kali ini. Jadi dijabarkan konteksnya atau diperluas lagi. Jadi minimal di sini ada bahasanya, ini ada bahasanya. Oke, di tag ke akun Facebook saya, Ahmad Tohafaz. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mulai tergerak. Begitu banyak masalah yang sangat dasar ya. Oh ya, ini ada satu lagi yang belum saya sampaikan berkaitan dengan epistemologi ya. Saya hanya kasih satu lagi selain ini. Ini salah satu jargon yang merusak ya. Ini jargon yang merusak itu menganggap bahwa yang namanya agama dan sains itu sejajar. Ini misalkan agama, ini sains, itu sejajar. Kalau sejajar artinya apa? Artinya adalah kontradiktif sebenarnya. Ini selalu didengung-dengungkan. Kelihatannya bagus, agama dan sains itu sejajar, kelihatannya bagus. Tapi ini sebenarnya kontradiktif. Tidak pernah bertemu. Agama dan sains nggak pernah bertemu. Coba, garis yang sejajar kan nggak pernah bertemu kan? Jadi agama dan sains itu saling kontradiktif. Ini selalu didengung-dengungkan di mana-mana. Sekarang wacana agama dan sains lagi gencar ya. Dan salah satu yang beredar ini agama dan sains itu adalah saling melengkapi, sejajar. Itu yang merusak ya. Bahwa agama dan sains itu sejajar, saling melengkapi, itu adalah merusak. Agama sains itu sejajar, saling melengkapi, itu merusak. Kenapa? Karena segalanya satu, utuh tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya utuh ya, nggak mungkin. Kalau sesuatu yang terpisah kayak gini, ini berarti sebenarnya ada masalah. Ini bertentangan dengan prinsip yang paling dasar, yaitu tauhid.
Ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Ini wacana ini sangat kuat ya dijabarkan di mana-mana. Agama dan sains itu saling melengkapi. Jargon yang kelihatannya bagus, tapi secara logika ini sangat ngawur, kacau, karena bertentangan dengan tauhid, dengan prima principia yang meyakini bahwa kebenaran itu adalah satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Itu poin yang pendek di akhir ini, mudah-mudahan sahabat bisa turut bergabung. Yang namanya tauhid itu adalah aksioma yang tidak ada keraguan, tinggal masalah bagi kita adalah buktikan dengan inovasi, buktikan dengan kerja nyata, sehingga keimanan bukan omong kosong, tauhid bukan omong kosong. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda. Ya. Waktu saya kembalikan ke Ustaz Rizka di Kota Suci, Kota Kudus. Saya lagi di Semarang. Oh, Semarang. Iya. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya, atas materinya juga yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala juga buat Ustadz ya, dan amin ya, berkah untuk kita semua. Oke. Dengan berakhirnya tadi maka sesi pagi hari ini kita juga sudah berakhir. Mari kita pending sesi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi jam 1:04. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.